Pasukan Israel diketahui menembak warga Gaza yang tengah mengantre untuk mengambil bantuan kemanusiaan. Insiden itu terjadi di dekat bekas pemukiman Netzarim pada Rabu 11 Juni 2025. Dilaporkan pejabat medis Rumah Sakit Shifa dan Al-Quds, setidaknya ada 25 orang yang tewas akibat tembakan tentara Israel IDF. Dikutip dari Tribun News, IDF sendiri mengakui telah melesatkan tembakan peringatan sepanjang malam. Tembakan itu dilakukan sembari pasukan Zionis tersebut bergerak maju di koridor Netzarim. Sementara itu, pejabat kesehatan di Rumah Sakit Nasser Khan Yunis melaporkan terdapat 6 orang yang tewas akibat tembakan IDF. Total warga yang tewas dalam serangan Israel pada Rabu itu mencapai 41 orang. Israel mengancam bakal melakukan tindakan militer jika Mesir mengizinkan konvoi bantuan mencapai perbatasan Rafah, Gaza Selatan. Diketahui Menteri Keamanan Israel Katz menuntut agar otoritas Mesir memblokir konvoi itu. Konvoi yang dimaksud Katz adalah konvoi ketahanan Al-Sumud yang dinilainya dapat menimbulkan ancaman bagi pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Katz menyatakan bahwa konvoi itu membahayakan nyawa tentara Zionis IDF dan dapat memicu kerusuhan di Mesir. Katz pun mengancam bahwa IDF akan mengambil tindakan jika Mesir tak melakukan intervensi. Pasukan Israel akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah konvoi itu maju menuju Gaza. Pernyataan Katz tersebut seolah mencerminkan meningkatnya kekhawatiran Israel atas misi solidaritas yang ditujukan untuk menantang pengepungan Israel. Di tengah tudingan itu, anggota konvoi Al-Sumud yang mencakup relawan kemanusiaan serta aktivis solidaritas tersebut menegaskan bahwa misinya bersifat damai dan non-politik. Pihaknya menekankan bahwa mereka tak akan memasuki wilayah Mesir tanpa adanya izin resmi. Hamas mengecam keras tindakan Israel yang menyita sekira 800.000 meter persegi tanah di timur Ramallah. Dalam pernyataannya pada Rabu 11 Juni 2025, Hamas menggambarkan perampasan tanah itu sebagai implementasi praktis dari rencana kolonial pendudukan di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas lantas menyerukan agar rakyat Palestina meningkatkan konfrontasi di tepi barat untuk menggagalkan agenda Israel. Mereka diminta untuk mengganggu keberadaan pasukan Zionis menggunakan cara-cara yang sah. Sebagai informasi, pasukan Israel dilaporkan menyita 9 dunam tanah tambahan dari kota Sinjil Utara Ramallah. Penyitaan itu dilakukan berdasarkan perintah yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Diketahui, perintah itu dikeluarkan beberapa hari seusai 5 negara barat menjatuhkan sanksi pada Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Sementara itu, bulldozer Zionis menghancurkan pagar, bangunan dan lahan pertanian di desa Al-Mughayir, timur laut Ramallah. Lebih dari 1.000 aktivis dari Afrika Utara nekat menerobos blokade Israel demi menyalurkan bantuan ke Gaza. Konvoi bernama Maghrib Resilience Convoy ini diketahui digagas oleh organisasi Coordination
for Joint Action for Palestine. Dikutip dari Tribun News, konvoi itu mencakup 12 bus dan 100 mobil pribadi. Dilaporkan, aktivis yang terlibat berasal dari Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Mauritania. Mereka berangkat dari ibu kota Tunisia, Tunis, menuju Gaza pada Senin 9 Juni 2025. Tak hanya mengangkut bantuan pangan, konvoi ini juga membawa pesan solidaritas regional terhadap warga Gaza. Konvoi darat itu bergerak menuju Gaza beberapa hari selesai kapal bantuan Medlin berlayar. Seperti diketahui, kapal yang mengangkut aktivis internasional itu juga berupaya menyalurkan bantuan ke Palestina dan menembus blokade Israel. Namun kapal tersebut justru dicegat dan sejumlah aktivisnya dideportasi. Pengadilan Israel memutuskan tetap menahan 8 aktivis kapal Medlin yang menolak dideportasi. Seperti diketahui, 4 dari 12 aktivis internasional yang mengangkut bantuan dengan kapal Medlin telah dipulangkan ke negaranya masing-masing. Mereka dideportasi selesai kapal yang tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition itu dicegat oleh pasukan Zionis. Seiring dengan itu, 8 aktivis lainnya menolak untuk menandatangani surat deportasi dan kini harus menjadi tahanan Israel. Kedelapan aktivis itu bahkan dibawa ke pengadilan Israel buntut penolakan tersebut. 8 aktivis yang berasal dari Turki, Belanda, Prancis, Jerman, dan Brazil itu kini masih berada di pusat penahanan Ramla. Dikutip dari Arab News, pada Rabu 11 Juni 2025, pengadilan Israel menolak membebaskan 8 aktivis tersebut. Meskipun pengacara dari pusat hukum adalah sudah mengajukan permohonan pembebasan terhadap para aktivis kapal Medlin itu. Adapun adalah menyebut pengadilan Israel mendasarkan keputusannya untuk tetap menahan para aktivis lantaran mereka menilai kapal Medlin masuk secara ilegal. Pusat hukum tersebut menekankan tak ada satupun aktivis kapal Medlin yang bermaksud memasuki Israel atau perairan teritorialnya. Pasalnya, para aktivis itu berencana berangkat dari Sisilia dan mencapai perairan teritorial Gaza. Israel dilaporkan bakal mengusir 4 warga negara Prancis yang tergabung sebagai aktivis kapal bantuan Medlin. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis pada Rabu, 11 Juni 2025. Sementara itu, sebuah LSM Israel membeberkan bahwa terdapat salah satu aktivis Prancis yang dikurung di sel isolasi. Pengumuman itu muncul selesai Perdana Menteri Prancis menuding para aktivis memanfaatkan konflik di Gaza untuk mendapat perhatian politik. Dikutip dari Arab News, keempat aktivis Prancis itu dikabarkan bakal dideportasi pada Kamis 12 Juni dan Jumat 13 Juni 2025. Pernyataan itu tampak dalam cuitan X Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot. Diketahui keempat aktivis itu tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition dan memiliki misi untuk mendobrak blokade Israel. Bersama sejumlah aktivis lainnya, mereka berupaya untuk menyalurkan bantuan bagi penduduk Palestina. Bantuan itu diangkut menggunakan kapal Medlin yang berlayar sejak 1 Juni 2025 lalu. Pasukan Israel mengklaim kembali menemukan jenazah 2 sandera dari jalur Gaza. Hal itu disampaikan militer Israel pada Rabu 11 Juni 2025. Dilaporkan 2 jasad sandera itu ditemukan dalam operasi gabungan antara tentara Israel IDF dan Badan Keamanan Shin Bet. Dikutip dari Arab News, kedua jenazah itu diidentifikasi sebagai Yer Yakov dan satu lainnya belum disebutkan. Kedua jasad itu ditemukan di daerah Khan Yunis, Gaza Selatan. Adapun Yer Yakov dikabarkan terbunuh dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Selain itu, jasad seorang sandera lainnya juga ditemukan. Pihak keluarga dari sandera tersebut pun telah diberitahu. Meski begitu, nama sandera yang jasadnya ditemukan itu baru akan dibeberkan saat pembebasan nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.